Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Nafiatus Solihah NIM B01219024 dari kelas KPI A4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah retorika. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan 3 jenis retorika menurut Aristoteles. 3 jenis retorika menurut Aristoteles yaitu yang pertama retorika forensik, yang kedua retorika demonstratif, yang ketiga retorika deliberatif. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa tips untuk menjadi pembicara publik yang percaya diri. Yang pertama yaitu memiliki sikap positif, kemudian yang kedua, bayangkan sebuah keberhasilan, yang ketiga, ketahui apa yang ingin Anda sampaikan, yang keempat, bersihkan pikiran kita, yang kelima, terhubung dengan pendengar. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja prinsip pokok penyampaian pidato. Jadi prinsip pokok penyampaian pidato itu terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama prinsip vokal, kemudian prinsip verbal, dan yang ketiga yaitu prinsip visual. Prinsip vokal itu merupakan prinsip yang menyangkut tentang intonasi suara, seperti menjelaskan tentang tinggi dan rendahnya suara. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip verbal. Prinsip tersebut menyangkut artikulasi suara, di mana prinsip ini mengatur kejelasan pengucapan huruf, pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai untuk pendengar. Kemudian penggunaan bahasa juga harus ditentukan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip visual. Prinsip visual itu mencakup tentang ekspresi tubuh, gerakan badan dan tangan, kemudian alat bantu atau media yang digunakan. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan tingkatan-tingkatan persiapan teknik pidato. Jadi tingkatan-tingkatan persiapan teknis pidato itu terdiri dari 4, yaitu inventio atau penemuan bahan, kemudian dispositio, kemudian yang ketiga yaitu elocutio, dan yang keempat yaitu pronunciatio. Kemudian soal yang kelima yaitu retorika sering disebut dengan seni berkomunikasi. Apa yang dimaksud persuasi tersebut? Jadi yang dimaksud dari kata persuasi dalam pernyataan tersebut yaitu retorika merupakan sebuah seni berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain sehingga orang tersebut bisa terpengaruh dan meyakini dengan apa yang akan kita sampaikan nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga di tengah-tengah pandemi kali ini kita masih bisa belajar mensyiarkan agama Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu, yakni ad-dinul Islam. Hadratul Mukarram, kepada para alim ulama yang saya taati, kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sunarto ASMEI yang saya hormati, serta kepada segenap teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya Lailatul Nafiatus Solihah. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menular, di mana sebagian besar orang yang tertular penyakit ini mengalami gejala ringan, bahkan sampai pada kematian. COVID-19 mulai muncul pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok.
dan kemudian menyebar ke negara-negara lain mulai bulan Januari tahun 2020. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 mulai muncul pada bulan Maret tahun 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara, seperti percikan air liur pengidap COVID-19 saat batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, dan menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Lalu, apa saja sih gejala yang akan ditimbulkan dari penyakit COVID-19 itu? Gejala yang akan ditimbulkan dari penyakit tersebut adalah demam atau menggigil, batuk, kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan indera penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual dan muntah, dan yang terakhir yaitu diare. Gejala-gejala COVID-19 tersebut biasanya muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terinfeksi virus COVID-19. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, COVID-19 dapat menyerang siapa saja, dari anak kecil hingga orang tua. Namun, kita tidak perlu takut dengan COVID-19 tersebut. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melawan COVID-19 tersebut. Lalu, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Jadi, untuk melawannya, kita harus melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 itu dengan cara yang pertama, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, hindari kontak langsung dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, menutup hidung dan mulut dengan tisu ketika bersin dan batuk, lalu segera membuangnya. Yang keempat, tidak keluar rumah ketika sedang sakit. Dan yang terakhir yaitu selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Penggunaan masker tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kita harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Nah, sebagian besar orang masih salah dalam menggunakan masker. Seperti yang pertama, menggunakan masker yang hanya menutupi mulut saja. Menggunakan masker yang baik dan benar yaitu harus menutupi mulut dan juga hidung kita. Yang kedua, masker yang digunakan terlalu longgar. Nah, jadi sebelum keluar rumah, kita harus memastikan bahwa masker yang akan kita gunakan harus pas dan nyaman ketika digunakan. Yang ketiga, memegang masker dengan lengan yang kotor. Jadi, sebelum memegang masker, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan masker di dagu. Dan yang kelima, tidak bisa membersihkan masker yang akan digunakan kembali. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, penjelasan ini merupakan hal-hal yang harus kita ketahui dan kita lakukan di saat pandemi ini. Namun, alangkah baiknya kebiasaan baik tersebut tetap kita lakukan meskipun pandemi ini sudah berakhir. Pesan saya untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan baik dari sikap, kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Es durian campur salasi, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.